Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat matematika, di sini kami ingin membahas tentang hukum-hukum logika. Apa sih hukum-hukum logika itu? Supaya mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Hukum-hukum logika. Hukum-hukum logika adalah modifikasi atau penyederhanaan pernyataan matematis yang kompleks. Perlu kiranya kita lakukan untuk mempermudah kita dalam menentukan langkah-langkah pembuktian kebenarannya. Hubungan antara pernyataan-pernyataan ini dapat dikonstruksi dan diturunkan melalui perangkai logika. Dalam prakteknya, seringkali kita jumpai dua buah pernyataan majemuk yang ternyata mereka saling ekuivalensi logis, yang kemudian kita sebut mereka dengan hukum logika. Berikut ini adalah tabel hukum logika untuk aljabar pernyataan. Hukum logika yang pertama kita namakan dengan hukum komutatif. Hukum komutatif ini menyatakan bahwa P dijungsi Q nilainya akan sama saja dengan Q dijungsi P. Begitu juga dengan P konjungsi Q, nilainya akan sama saja dengan Q konjungsi P. Hukum logika yang kedua kita sebut sebagai hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini menyatakan bahwa ketika kita memiliki tiga buah variabel pernyataan yang mana masing-masing kita hubungkan dengan menggunakan operator yang sama, dalam hal ini sama saja disjungsi atau sama-sama konjungsi, maka kita bebas untuk menentukan mana pasangan variabel pernyataan yang akan kita tinjau nilai kebenarannya terlebih dahulu. Hukum logika yang ketiga kita sebut sebagai hukum distributif. Hukum distributif ini menyatakan bahwa ketika kita memiliki P dijungsi Q konjungsi R, maka nilai kebenarannya akan sama saja dengan P dijungsi Q konjungsi P dijungsi R. Begitu juga jika kita memiliki P konjungsi Q dijungsi R, maka nilai kebenarannya akan sama saja dengan P konjungsi Q dijungsi P konjungsi R. Hukum logika selanjutnya yaitu hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda menyatakan bahwa negasi dari negasi P nilainya akan sama saja dengan P. Hukum logika yang kelima adalah hukum De Morgan. Dalam hukum ini dinyatakan bahwa negasi dari P dijungsi Q nilainya akan sama saja dengan negasi P konjungsi negasi Q. Selanjutnya, negasi dari P konjungsi Q nilainya akan sama saja dengan negasi P disjungsi negasi Q. Hukum logika yang selanjutnya yaitu hukum idempoten. Dalam hukum ini dinyatakan bahwa P dijungsi P nilai kebenarannya akan sama saja dengan P. Begitu juga dengan P konjungsi P, nilai kebenarannya akan sama saja dengan P. Hukum logika yang ketujuh kita sebut sebagai hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa ketika kita punya P kemudian kita disjungsikan dengan suatu kalimat majemuk yang bernilai kontradiksi, maka nilai kebenarannya akan sama saja dengan P. Selanjutnya, misalkan kita punya P kemudian kita disjungsikan dengan suatu pernyataan majemuk yang bersifat tautologi, maka nilai kebenarannya akan sama saja dengan P. Hukum logika selanjutnya kita sebut sebagai hukum inverse. Hukum inverse menyatakan bahwa ketika kita memiliki suatu pernyataan P, kemudian kita disjungsikan dengan negasinya, maka nilai kebenarannya akan sama saja dengan suatu pernyataan majemuk yang bersifat tautologi. Selanjutnya, misalkan pernyataan P tadi kita konjungsikan dengan negasinya, maka nilai kebenarannya akan sama saja dengan suatu pernyataan majemuk yang bersifat kontradiksi. Hukum logika yang kesembilan kita sebut sebagai hukum dominasi. Misalkan dalam hal ini kita memiliki suatu pernyataan P, kemudian kita disjungsikan dengan suatu pernyataan majemuk yang bersifat tautologi, maka nilai kebenarannya akan berupa tautologi. Kemudian misalkan variabel pernyataan P tadi kita konjungsikan dengan suatu pernyataan majemuk yang bersifat kontradiksi, maka nilai kebenarannya akan berupa kontradiksi. Hukum logika yang terakhir kita sebut sebagai hukum absorpsi. Hukum ini menyatakan bahwa P dijungsi P konjungsi Q nilai kebenarannya akan sama saja dengan P. Berikutnya, P konjungsi P dijungsi Q
nilai kebenarannya akan sama saja dengan P. Nah, selanjutnya bagaimana hukum logika ini diaplikasikan? Silakan teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ya. Sederhanakan pernyataan majemuk berikut dengan menggunakan hukum logika yang bersesuaian. Untuk pernyataan majemuknya berbunyi P disjungsi Q, konjungsi negasi dari negasi P, konjungsi Q. Oke, sekarang kita akan coba untuk menyederhanakan pernyataan majemuk ini ya. Yang pertama, silakan teman-teman lihat di bagian ini. Di sini ada pernyataan negasi dari negasi P konjungsi Q. Nah, kita bisa memberlakukan hukum De Morgan untuk memodifikasi bentuk ini. Kalau misalkan di sini pernyataan awalnya adalah negasi P konjungsi Q, kemudian kita negasikan lagi, maka pernyataannya akan berubah menjadi negasi P dijungsi negasi Q. Kita akan memperoleh bentuk pernyataan yang kedua. Selanjutnya, teman-teman perhatikan ini. Di sini terdapat negasi dari negasi P. Nah, untuk menyederhanakan bentuknya, kita bisa menggunakan hukum negasi ganda, di mana di dalam hukum negasi ganda dikatakan bahwa negasi dari negasi P nilainya akan sama saja dengan P. Oleh karena itu, negasi P akan kita ubah bentuknya menjadi P saja, sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk pernyataan yang ketiga. Selanjutnya, silakan teman-teman perhatikan komponen-komponen yang ada di dalam tanda kurung. Teman-teman bisa melihat di situ bahwa masing-masing dari komponennya memuat P. Kemudian untuk operatornya sama-sama disjungsi. Sedangkan yang menghubungkan dua buah komponen yang ada di dalam tanda kurung ini berupa operator konjungsi. Maka dalam hal ini kita bisa memberlakukan hukum distributif, sehingga nanti variabel pernyataan P-nya bisa keluar. Nah, kita akan memperoleh bentuk pernyataan baru, yaitu pernyataan yang ada di baris keempat. Selanjutnya, silahkan teman-teman perhatikan komponen yang ada di dalam tanda kurung. Di situ ada Q, kemudian kita konjungsikan dengan negasi Q. Nah, bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan hukum inverse, di mana Q konjungsi dengan negasi Q itu nilainya akan sama saja dengan suatu pernyataan majemuk yang bersifat kontradiksi, sehingga kita nanti akan memperoleh bentuk pernyataan yang ada di baris kelima. Selanjutnya, pernyataan yang ada di dalam baris kelima dapat kita sederhanakan lagi dengan menggunakan hukum identitas. Dalam hukum identitas, dinyatakan bahwa ketika kita punya variabel P, kemudian kita dijungsikan dengan satu pernyataan majemuk yang bersifat kontradiksi, maka nilai kebenarannya akan sama saja dengan P, sehingga di baris yang keenam kita akan memperoleh bentuk P seperti ini. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari bentuk pernyataan majemuk yang dinyatakan di dalam soal. Sekian video pembahasan hukum-hukum logika dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.